Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Hafiz Elzain. Oke teman-teman, saya ingin berbagi tips lagi kepada teman-teman gimana caranya beli rumah tanpa uang, tanpa DP, gratis 100% seperti itu. Oke, kemarin kan sudah saya spill beberapa caranya seperti itu ya. Kemudian ini saya ingin menjelaskan secara detail tentang caranya yang kemarin saya sampaikan, yaitu yang pertama beli rumah tanpa uang, tanpa DP. Itu yang pertama adalah cari rumah di bawah harga pasar. Yang kedua itu adalah pakai KPR bank. Yang ketiga yaitu dengan cara investor. Oke, saya jelaskan. Yang pertama tipsnya untuk beli rumah tanpa uang, tanpa DP, 100% tanpa uang, tanpa keluar uang sama sekali. Yang pertama yaitu cari rumahnya dulu. Cari rumah, bukan asal cari rumah sembarangan. Cari rumah, cari ruko, cari kos-kosan yang di bawah harga pasar. Contoh, misal harga rumahnya itu adalah 2 miliar, atau rukonya 2 miliar, atau kos-kosannya 2 miliar. Ternyata karena dia BU, karena ada beberapa hal, mungkin karena untuk berobat atau untuk kebutuhan mendesak dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia jual di bawah harga pasar, dijual misalkan dengan harga 1 miliar. Nah, ini teman-teman sudah bisa melakukan pekerjaan pertama yang sudah dilakukan, yaitu cari rumah, ruko, atau kos-kosan di bawah harga pasar. Lah, gimana cara carinya teman-teman? Nah, cara carinya itu tidak mungkin kita datang satu-satu ke ada rumah dijual kita telepon, rumah jual telepon, itu tidak mungkin. Yang paling mungkin, yang paling adalah kita punya relasi atau punya temen, atau hubungi agen-agen yang biasanya teman-teman hubungan seperti itu. Kalau enggak, kalau pengalaman saya pribadi, biasanya itu agen-agen yang broker tradisional, bukan yang broker yang di bawah Arebi seperti itu ya. Yang tradisional, nah itu yang biasanya banyak kenalan dengan pemilik, dengan vendor yang langsung itu dijual dengan murah-murah lah, seperti itu. Nah, maka perbanyak dengan para broker-broker, para agent-agent, untuk kita minta listnya harga rumah-rumah yang di bawah harga pasar seperti itu. Biasanya tahunya gimana? Untuk tahu harga itu, harga rumah di bawah harga pasar, tanya juga kepada agennya, kira-kira ini appraisal bank itu berapa. Tadi kan sudah sampaikan bahwa harga pasaran rumah kan katanya 2 juta. Kemudian dia jual karena BU atau mungkin karena hal lain, dijual dengan harga 1 miliar. Lah, pengen tahunya, minta appraisal bank, kira-kira misalkan dari bank BCA atau bank Mandiri atau bank BUMN, pokoknya itu minta appraisal bank, tolong di appraisal rumahnya, rukonya, atau kos-kosannya, ini harga bisa ACC berapa, seperti itu. Nah, ternyata bank itu bisa memberikan kredit plafon untuk ACC itu bisa sampai 1,5 miliar, 1,4 miliar. Nah, itu teman-teman bisa beli rumah tanpa uang, malah dapat uang. Nah, sisanya dari setelah kita minta appraisal dari bank, itu selanjutnya yaitu kita minta appraisal. Kalau teman-teman punya ada anggaran lebih, minta appraisal dari KJPP. Ya, itu dari KJPP minta penilaian kira-kira appraisalnya berapa, untuk lebih penguatan kita lah sebelum nanti kita masuk atau mau pengajuan KPR, kalau kita mau pakai skema KPR seperti ya. Jadi minta penilaian KJPP. Nah, itu ternyata KJPP juga hampir sama, biasanya itu memang tidak jauh, tidak lebih daripada appraisalnya dari bank, biasanya sama atau bahkan lebih tinggi dari appraisalnya bank, seperti itu. Nah, setelah itu baru teman-teman pengajuan ke bank, tergantung jenengan mau pengajuan di bank BCA, bank Mandiri,
atau Bank BRI atau Bank BTN, misalkan Bank Sejuta Rumah. Nah, itu bisa teman-teman langsung pengajuan di sana. Persyaratannya ya sesuai nanti yang langsung aja pengajuan di bank ya, secara KTP, KK, buku nikah dan lain sebagainya, seperti itu. Lah itu teman-teman misalkan pengajuan jadi kan appraisalnya 1,5, ternyata bisa ACC 1,3, misalkan harga rumah 1 miliar, maka ada selisih uang 300 juta. Nah, uang 300 juta ini tidak boleh kita buat konsumtif, tetapi bisa kita buat kalau itu ruko itu kita bisa renovasi sedikit-sedikit, kemudian rukonya itu kita sewakan ke Indomaret, Alfamart atau Sakinamat dan lain-lain. Tapi kalau kos-kosan ya nanti kita tinggal pecah kos-kosannya, itu kita percantik, kita kasih belikan AC, belikan tempat tidur, pokoknya kayak yang kelepan-kelepan itu yang tempat premium. Nah, itu bisa hasilnya cicilannya nanti cicilan banknya itu melalui dari ruko tadi. Mohon maaf kalau dari ruko persewaan, kalau dari kos-kosan ya kos-kosan, seperti itu. Selanjutnya kalau teman-teman udah mau pakai skema KPR, maka teman-teman bisa menggunakan cara investor, cari investor. Nah, dari investor ini memang tidak mudah. Pengalaman saya itu butuh pengalaman, jam terbang, dan juga ya kepercayaan lah kepada diri kita untuk menjual kepercayaan itu kepada investor. Kira-kira investor percaya atau enggak, seperti itu. Lah itu kita tinggal sudah ada rumahnya, kemudian kita tinggal soundingkan langsung kepada investornya untuk harga rumahnya ini. Selanjutnya tergantung investornya mau dijual kembali atau dibuat yang seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Nah, itu teman-teman tips untuk bisa beli rumah tanpa uang, tanpa DP, 100% gratis. Selanjutnya kalau opsi terakhir mentok yang saya lakukan, kalau seandainya ini opsi pertama nggak berhasil, opsi kedua nggak berhasil, ya saya jual kembali. Artinya kita jadi broker. Artinya kita jadi menjual kembali propertinya tersebut kepada pembeli yang lain. Artinya kan kita juga ada modal. Ya, modal cuman posting iklan, ya berbayar dan sebagainya. Ya, kita sudah dapat income untuk hasil jualan kita. Itu mungkin, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang yang saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses. Salam cuan, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.